Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devriani dengan NIM 1905110289, mahasiswa BK FKIP Universitas Riau. Baik, di video ini saya akan mempraktekkan konseling individual di mana seorang konselor akan mencontoh yang baik tentang client acceptance, di mana konselor akan menampilkan dengan menerima klien dengan ramah tamah, sumeh, menyenangkan, dan menerima apa adanya bagi klien yang datang ke konselor. Baik, tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya teknik acceptance ini di mana teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahamannya terhadap hal-hal yang dilakukan oleh sang klien yang datang kepada konselor, di mana acceptance ini adalah penerimaan dari seorang konselor ke konseli, kehadiran bahwa konselor ada dan masih bersama klien agar klien tersebut merasa ada yang diperhatikan oleh dirinya tersebut gitu. Terdapat dua jenis teknik acceptance ini atau penerimaan ini, yang mana ada verbal dan non verbal atau gerak tubuh kita begitu. Baiklah, saya akan mempraktekkan konselingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Dik, kan masuk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu juga baik, alhamdulillah. Telah dikasih kesehatan. Oh, ya baik-baik. Oke. Jadi kedatangan adik di sini anak ibu ini ingin melakukan konseling. Oh baik. Ibu pengen tahu siapa namanya, Nak? Oh, Dinda. Gimana Dinda? Baik-baik. Ya, ibu mengerti. Silakan Dinda, ibu pengen dengar nih Dinda. Boleh nyebutin permasalahannya atau ada yang ingin Dinda ungkapkan, silakan, ibu akan mendengarkannya. Oh baik, ibu mengerti perasaan Dinda sekarang ya, karena dimana Dinda tadi akhir-akhir ini ditinggal oleh orang tuanya di rumah, jadi Dinda sekarang kesepian. Baik, ibu mengerti Nak perasaan Dinda. Ya, lanjutkan Nak. Baiklah, itulah video dari praktek konseling individual di mana seorang konselor menerima si klien apa adanya tanpa membandingkan status sosial dan masih banyak lagi. Apa itu merespon? Nah, merespon ini adalah suatu keterampilan untuk membalas segala rangsangan yang telah disampaikan oleh lawan bicara kita, antara klien dan konselor gitu. Melalui rangsangan komunikator, memungkinkan komunikasi melakukan eksplorasi tentang dirinya dalam hubungannya dengan dunianya. Untuk dapat merespon dengan akurat, maka komunikator atau seorang konselor harus mampu mendengarkan pertanyaan atau pernyataan komunikan dengan akurat pula. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu keterampilan dasar merespon. Nah, keterampilan dasar merespon ini ada 3 ya menurut Charkov 1983. Nah, yang pertama itu keterampilan merespon isi. Maksudnya di sini adalah menjadikan jelas bagian-bagian dari pengalaman komunikan, menekankan pertanyaan dasar seperti apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Keterampilan kedua yaitu keterampilan merespon perasaan, agar memperjelas perasaan yang menyertai pengalaman komunikan, karena perasaan merefleksi pengalaman efektif tentang diri klien sendiri terhadap dunia mereka. Dan yang keterampilan ketiga yaitu keterampilan merespon arti. Respon komunikator dapat menstimuli dan mereinforce komunikan untuk mengeksplorasi. Eksplorasi di sini merupakan dasar bagi pemahaman komunikasi tentang pribadinya, juga untuk membuat perasaan menjadi berarti dan memberikan
arti intelektual pada ekspresi pengalaman klien. Baiklah, saya akan mempraktekkan konseling individual dengan keterampilan merespon konseli oleh seorang konselor. Nah, di sini ada tuh konseli atau seorang siswa SMA tiba-tiba datang ke ruang guru BK pada waktu istirahat untuk membicarakan studi lanjutnya. Karena siswa tersebut merasa bingung, pengen mengambil jurusan fotografi, sedangkan keinginan orang tuanya tidak menyetujui untuk mengambil jurusan tersebut. Dan orang tuanya lebih menyetujui jika dia itu masuk ke pendidikan untuk menjadi seorang guru. Karena menurut orang tuanya, jurusan untuk menjadi guru lebih menjanjikan daripada menjadi seorang fotografer. Nah, saya akan mempraktekkan konselingnya ya teman-teman semua. Ada klien datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silahkan masuk, nak. Iya, silahkan. Sebelum itu ibu minta maaf ya, karena ibu hanya dapat memberikan waktu konsultasinya lebih kurang 20 menit. Baiklah, kalau begitu nak, sebelum kita berkonsultasi, ibu ingin tahu nih siapa namanya. Adakah sesuatu yang membuat Rino tampak tidak bersemangat dan terlihat murung seperti ini? Apa ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Nak Rino? Masalah apa yang kamu alami, nak, sehingga membuat kehilangan semangat dari diri kamu, merasa kacau saat ini? Memangnya kamu pengen jadi apa, Nak Roni? Baik-baik. Apakah orang tua Nak Roni menyetujui dengan apa yang anak Roni inginkan? Baiklah. Nah, tadi saya ada tuh merespon keterampilan merespon konseli. Seperti adakah sesuatu yang membuat Rino tampak tidak bersemangat. Nah, itu merupakan keterampilan merespon konseli dari seorang konselor untuk konselinya. Dan juga apakah orang tua si Nak Roni menyetujui dengan apa yang diinginkan. Begitu, itu merupakan respon dari seorang konselor untuk konselinya. Keterampilan bertanya ini adalah suatu kemampuan pembimbing atau konselor atau guru BK yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada sesi konseling. Keterampilan ini sangat penting dimiliki oleh seorang konselor atau guru BK. Tanpa keterampilan ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh konselor mungkin tidak dipahami oleh klien atau konseli kita, sehingga ia tidak bisa menjawab atau bahkan diam begitu. Tanpa keterampilan ini, konselor juga akan mengalami kesulitan membuka sesi konseling selanjutnya. Nah, pada keterampilan bertanya ini ada dua macam. Yang pertama itu keterampilan bertanya terbuka dan keterampilan bertanya tertutup. Untuk keterampilan bertanya terbuka ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka dan klien bebas menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan terbuka ini sangat diperlukan untuk memunculkan pernyataan-pernyataan baru dari klien kita. Untuk memulai bertanya, sebaiknya jangan menggunakan kata mengapa dan apa sebabnya. Sebaiknya gunakanlah kata-kata yang seperti apakah, bagaimana, adakah, bolehkah, seperti itu. Nah, contoh pertanyaan terbuka pada sesi konseling seperti bagaimana perasaan Anda terhadap apa yang Anda katakan kepada saya tadi, bagaimana perasaan Anda selanjutnya. Nah, di sini konseli akan menjawab pertanyaan dari konselor mengenai pertanyaan terbuka tadi. Adapun keterampilan bertanya yang kedua yaitu keterampilan bertanya tertutup. Pada keterampilan bertanya tertutup ini, pertanyaan yang diajukan konselor atau guru BK kepada kliennya mengandung jawaban yang singkat dari klien. Model pertanyaan tertutup ini menuntut jawaban atau respon yang relatif terbatas dan singkat, karena alternatif jawaban sudah tersedia. Untuk tujuan keterampilan bertanya tertutup ini adalah untuk mengumpulkan informasi, memperjelas sesuatu, menghentikan pembicaraan konseli yang menyimpang jauh. Nah, contoh pertanyaan tertutup seperti kamu merasa tidak yakin dengan kemampuan kamu untuk mengajar. Karena itu kamu tidak mau mengikuti keinginan orang tua kamu. Nah, itu merupakan pertanyaan tertutup karena jawabannya juga singkat dan relatif sempit. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.